Selamat pagi, selamat datang di podcast Talkshow Bimas Turangga Polda Nusa Tenggara Timur, podcast yang akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kita dapat mencari jalan atau solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan saya Dewi, selama 20 menit ke depan, saya akan menemani sahabat Binmas dimanapun Anda berada. Dan saya tentunya sudah tidak sendiri, saya ditemani oleh bintang tamu atau tamu spesial, yaitu Kabak Wasidik Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Timur, Bapak AKBP Dr. Dodi Eko Wijayanto, SHM Hum. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu kembali di sini. Siap, Pak. Sehat-sehat ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siap. Sudah semangat ya, Pak ya? Oh, Sudah siap? selalu semangat. Ya, baik, Pak. Ini, Pak, kita kan punya Iya. tema nih, Pak, tentang kesadaran masyarakat mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas, Pak. Mungkin masyarakat itu masih sangat awam ya, Pak ya, karena belum sepenuhnya masyarakat itu tahu apa yang dimaksud dengan daerah aman, Pak. Kira-kira itu seperti apa ya, Pak? Kalau sampaikan Dewi bahwa daerah aman. Jadi aman ini memang kita melihatnya dari kacamata Kamtibmas. Aman itu adalah kalau biasa disebut dalam bahasa ops kita ini adalah masih di bawah ambang batas toleransi. Artinya setiap daerah memiliki potensi kerawanan yang berbeda-beda. Aman di kota besar, masih seperti di wilayah Surabaya misalnya. Kan kita pernah dulu di Surabaya itu. Kalau misalnya satu hari ada satu kejadian, itu masih dikatakan aman. Tapi coba di daerah seperti daerah-daerah yang pedalaman, seperti daerah kita lah di Polres-Polres jajaran NTT, satu hari saja mungkin dikatakan sudah tidak aman atau rawan. Karena kejahatan sendiri kita bisa klasifikasi. Ada yang bobot ancamannya tinggi, ada yang bobot kerugiannya tinggi, ada yang bobot keresahannya tinggi. Begitu. Berarti tergantung dari daerah masing-masing ya, Pak ya? Makanya kalau kita bahasanya itu mari kita tekan kerawanan sedrastis mungkin di bawah ambang batas toleransi. Berarti harus ada kerjasama juga antara polisi dan masyarakat. Ya, makanya kalau kita ini menganalisa sebuah fakta yang ada kejadian-kejadian selama 1 bulan, 1 tahun, itu ada yang namanya crime index. Crime index itu adalah kejahatan yang sering terjadi. Biasanya diambil 10. Sering terjadi di daerah itu apa? Beda crime index ada di Nusa Tenggara Timur dengan di Jawa Timur dengan di Polda Metro, beda-beda. Siapa? Ya. Oh gitu ya, Pak ya. Ada lagi nih, Pak. Kira-kira peran masyarakat dalam menjaga Kamtibmas itu seperti apa, Pak, menurut Bapak? Jadi begini, menjaga Kamtibmasnya adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Justru yang pertama, baru menegakkan hukum. Setelah itu melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara atau Kamtibmas menurut kata keamanan dan masyarakat itu adalah dinomor-satukan. Yang penting masyarakat aman, tertib, seperti itu. Baru kalau ada kejadian penegakan hukum yang diberlakukan. Namun demikian di dalam penjelasan undang-undang itu disebutkan bahwa walaupun urut-urutannya sebagaimana pasal 13, namun pada kenyataannya dilaksanakan secara simultan. Begitu, Dewi. Gitu, artinya mana yang dikedepankan. Jadi kalau misalnya ada kejadian ya bukan hak Kamtibmas lagi, ya kita penegakan hukum. Nah, misalnya ada pencuri, dan mohon izin ini ada pencuri, mohon petunjuk ditangkap apa tidak. Ya pencuri ya kita tangkap, seperti itu. Jadi mana yang didahulukan harus secara simultan dalam praktek kenyataan di lapangan. Berarti polisi itu harus siap melayani dan mengayomi masyarakat ya, Pak ya? Selalu siap 24 jam. Ya, semangat Pak buat polisi, Pak. Ya. Baik, Pak, ini tadi kan sebelum mulai ini kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit nih, Pak. Ada nggak upaya pencegahan dari Polri itu sendiri terhadap permasalahan Kamtibmas di lingkungan masyarakat itu, Pak? Tentu ada. Siap, Pak. Karena pasti ya, Pak ya? Iya, karena dalam pelaksanaan tugas polisi kita ini memiliki pola penanganan. Jadi ada yang pelaksananya secara preemptif, kemudian preventif, lalu represif. Preemptif ini pencegahan, tapi untuk menghilangkan niat atau biasa disebut sebagai
faktor korelatif kriminogen. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan orang perbuatan jahat. Ini yang kita hilangkan. Itu preemptif. Itu dilaksanakan oleh fungsi BIMAS, fungsi Intel, sebagian fungsi lantas dalam rangka Dikmas lantas. Kemudian yang kedua itu adalah melaksanakan preventif, pencegahan untuk menghilangkan kesempatan. Jadi kalau tadi preemptif menghilangkan niat orang, supaya apa? Supaya orang itu tidak ada niat untuk melakukan kejahatan atau jangan sampai menjadi korban kejahatan. Begitu. Jadi kalau kita tidak niat jahat tapi jadi korban kejahatan kan sama saja kita nanti dirugikan kan? Betul, Pak, betul. Nah, ini namanya preemptif. Itu fungsi BIMAS. Menyampaikan masyarakat semua dikasih pengarahan, penyuluhan, pembinaan ke sekolah melalui Babin Kamtibmas, melalui Kasat Bimas, Kanit Bimas, semuanya ini serentak untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Itu Bimas. Kalau Intel ini adalah memberikan sebuah penggalangan secara tertutup. Jadi mempengaruhinya sama tugasnya sama Bimas. Kalau Bimas terbuka, pakaian dinas saya polisi. Nah itu jelas, saya polisi. Marilah kita amankan daerah Nusa Tenggara Timur ini sampai pada ambang batas toleransi. Aman, tertib dan terkendali. Itu ngomongnya Bimas. Siap. Kalau intelijen tidak nampak, tapi mempengaruhi orang supaya tidak berbuat jahat. Gitu. Berarti masing-masing dalam fungsi peran. kepolisian itu sudah ada perannya. Sudah ada peran, Iya, namanya Pak. preemptif tadi ya. Kemudian ada preventif, itu menghilangkan kesempatan. Walaupun orang itu punya niat, tapi kesempatan tidak ada, tidak bisa terjadi. Betul, Pak, betul. Jadi kalau misalnya orang sudah punya niat untuk mau mencuri atau mencopet di pasar, kemudian ada polisi patroli, ada polisi jaga di situ, niat ada, kesempatan sudah ada. Betul. Jadi tidak bisa itu terjadi, iya, gitu kan? Betul. Jadi antara niat dan kesempatan apabila dikawinkan, kok dikawinkan? Apabila tidak apa-apa, dihubungkan Pak maksudnya. Iya. Kalau bicara soal dikawinkan, iya, dihubungkan Pak. Dihubungkan antara niat dan kesempatan itu menimbulkan crime. Jadi menimbulkan gitu, sebuah kejahatan. Ini jangan sampai ketemu niat dan kesempatan ini. Jadi crime. Itu tugas-tugas preventif. Lalu kalau sudah terjadi bagaimana? Ya kita laksanakan represif, penegakan hukum. Penegakan hukum. Oleh fungsi reskrim, ada reskrim reskrim sus, reskrim narkoba, seperti itu. Juga dilaksanakan lantas dalam penegakan hukum berlalu lintas. Siap, Itu Pak. yang dilaksanakan. Pol air juga penegakan hukum di laut, seperti itu misalnya. Baik, jadi Pak. fungsi-fungsi ini telah dibuat sedemikian rupa Dewi di dalam polisi Siap, ini Pak. saling keterkaitan. Sudah Gitu ya. terkait Ini masing-masing adalah ya. merupakan skema atau merupakan sebuah pola besar yang kita laksanakan. Baik Pak, kita juga sudah punya seorang penanya atau 2 orang penanya. Untuk penanya di Instagramnya Pak sudah muncul, yaitu yang pertama nih Pak dari @saripat. Bagaimana cara mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas serta apa masyarakat NTT khususnya Kota Kupang sudah dapat memelihara Kamtibmas minimal di lingkungan tempat tinggalnya Pak? Ya, cara mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas. Pertama namanya kesadaran ya. Kita ini harus memiliki rasa sadar diri bahwa Kamtibmas itu tidak semata-mata merupakan tugas polisi, tapi adalah kebutuhan. Jadi menempatkan rasa aman itu tidak kewajiban loh, pada kebutuhan. Beta ini butuh aman, beta ini butuh tertib. Makanya bagaimana? Ya harus dimulai dari dirinya sendiri. Saya bagaimana mengamankan diri saya? Ya paling tidak saya pergi kalau misalnya mau lewat jalan raya, ya surat-surat kendaraan saya bawa lengkap, kendaraan kita cek. Kalau mau kita pergi ke tempat hiburan, tempat belanja, apakah bawaan saya ini mengundang kerawan apa sonde atau tidak? Betul, Nah Pak. seperti itu yang kita lakukan. Dirinya sendiri, baru lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, desa, masyarakat dan seterusnya. Makanya disebut dengan keamanan yang sifatnya swakarsa, dari kita sendiri, oleh kita sendiri. Jadi berawal harus dari kita Begitu. sendiri nih ya jangan Pak ya. katakan, kita tergantung polisi saja. Oh, sonde begitu. Polisi di Nusa Tenggara Timur itu jumlahnya secara DSPP belum sesuai dengan yang realnya. Realnya itu cuma 10.500 seluruh NTT. Harusnya 21.000, separuh saja belum ada. Berarti kebutuhan polisi itu Oleh sebab itu banyak harus juga ya Pak dimulai ya? dari masyarakatnya itu sendiri. Babin Kamtibmas saja ada di daerah TTS, saya lihat kemarin ada 2 kecamatan hanya 1 Babin Kamtibmas. Iya. Padahal idealnya 1 desa 1 polisi. Itu yang terkait dengan bagaimana mewujudkan Kamtibmas. Kita merasa bahwa itu adalah
penting bagi kita semuanya, Betul, Pak, sehingga sangat tanggung penting. jawab kita bersama. Siapa? Ini yang Lanjut. pertanyaan kedua ya Pak ya, Yes. dari @dayu19. Apakah masyarakat NTT sudah mengetahui atau sudah pernah diberi pelatihan tentang cara mengatasi masalah Kamtipmas, Pak? Ya, pelatihannya yang secara terstruktural memang ya jarang dilaksanakan, tapi secara tugas pokok yang dilaksanakan oleh polisi ini sudah banyak kita laksanakan. Dari mulai yang paling rendah, Babin Kamtipmas dia melakukan penyuluhan, pembinaan. Dulu malahan Babin Kamtipmas itu harus ditempatkan, kalau babinnya kurang ada desa binaan, sentuhan, pantauan. Itu dulu gitu. seperti itu di Juklak 1092 itu. Yang Juklak yang paling lama pertama paling kali lama. ada Babin Siap, Pak. Kamtipmas. Yaitu karena mengantisipasi kurangnya polisi. Binaan itu selalu hadir setiap hari. Kalau sentuhan itu paling tidak 3 sampai 4 kali dalam satu minggu. Kalau pantauan setidak-tidaknya 1 kali dalam 1 minggu. Itu yang dilakukan. Bagaimana untuk mengetahui pelatihan ini Iya. sudah dilaksanakan apa tidak? Kita terdata pelatihan-pelatihan. Oh, terdata ya, Pak, Pelatihan ya, dari tingkat bawah itu ada dana yang di kecamatan dulu itu, tidak tahu Iya. sekarang ada lagi apa tidak, ada dana pelatihan. Ada yang namanya Kamra, Keamanan Kamra, Rakyat. siap. Kamra itu di bawah binaan polisi. Kalau yang namanya Linmas itu di bawah binaan kecamatan. Oh, Kalau gitu, Wanra, Pak. Koramil, tiga-tiganya itu merupakan pertahanan sipil. Undang-Undang nomor 12 tahun 64, Siap, Pak. Undang-Undang tentang pertahanan sipil. Seperti itu. Jadi pelaksanaannya ini sudah dilaksanakan walaupun tidak selalu harus terstruktur dengan pelatihan yang dilaksanakan di gedung, kemudian ada snacknya, ada minumannya seperti ini. Siap, silakan, Pak. itu. Ya, betul. Jadi pasti Santai, Pak, ya. itu adalah terstruktur. Tapi Babin Kamtipmas secara terus-menerus datang ke desa-desa, kelurahan, tempat pembinaannya mereka Siap. itu adalah untuk menyampaikan misi Harkamtipmas ini. Seperti Betul Pak, ya. Siap Pak, baik kepada sahabat Binmas dimanapun Anda berada, semoga jawaban dari Bapak AKBP Dodi Eko Wijayanto ini sudah mewakili rasa penasaran dari sahabat Binmas dimanapun Anda berada tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beberapa dari sahabat Binmas tersebut. Tidak terasa ya Pak ya, kita Tidak sudah terasa. mau selesai di akhir podcast ini. Sebelum mengakhiri, mungkin ada pesan atau harapan Bapak dari kepolisian terhadap masyarakat, khususnya Kota Kupang ini Pak. Oke, terima kasih. Saya berharap kepada masyarakat yang ada di Kota Kupang dan seluruhnya secara umum ada di Nusa Tenggara Timur. Kita menyadari bahwa kita semua ini butuh akan aman dan tertib. Nah, karena kita butuh aman dan tertib ini, dengan tadi sudah sampaikan jumlah polisi yang sangat terbatas untuk berhadapan dengan atau menghadapi persoalan di masyarakat yang perbandingannya kalau tidak salah hanya sekitar 1 banding 1.200 polisi dibanding dengan masyarakat yang ada, maka harapannya adalah masyarakat harus sadar diri untuk menciptakan situasi aman yang secara swakarsa. Situasi aman yang dimulai dari dirinya sendiri, menyadari bahwa keamanan adalah kebutuhan kita bersama. Karena masyarakat adalah merupakan kekuatan dasar, sedangkan TNI Polri adalah kekuatan inti. Kita sebagai Baik, polisi akan melakukan yang terbaik untuk rakyat semua. Terima Baik, kasih. Pak. Terima Seperti itu kasih, harapannya, Pak. dan Siap. mudah-mudahan dengan keadaan yang aman, tertib dan terkendali, maka tujuan nasional bangsa Indonesia itu bisa tercapai. Betul Terima Pak, kasih. iya. Terima kasih kepada Bapak AKP Dodi. Kok AKP? AKBP Dodi, Nah, maaf gitu. Pak, karena orang awam Pak, jadi agak salah-salah sedikit ya Pak ya, nggak Karena apa-apa. belum- Maaf sebelumnya belum lama Pak. mengenal. Nanti kalau Iya sudah Pak, mengenal sudah dekat lebih kan dekat sih. lagi, Oh, iya ya. betul Pak. Begitu. Yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast kami ini, sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Ya. Dan kepada sahabat Binmas dimanapun Anda berada, bisa di follow akun Instagramnya Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Timur. Dan jangan lupa berikan komen-komen serta tanda hati yang sebanyak-banyaknya kepada video-video yang kami tayangkan. Saya Dewi, sampai jumpa.